Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak kelas 9 yang hebat. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu semua dalam kondisi sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, hari ini merupakan hari pertama kalian belajar secara online di tahun ajaran 2020-2021. Alangkah baiknya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan kali ini mendapat berkah darinya. Doa dimulai. Doa selesai. Ini kali pertama kita bertemu, walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk bekerja sama, dan semangat untuk segala-galanya. Ibu bangga menjadi guru kalian. Namun, untuk sementara waktu, kita bisa berinteraksi di sini dulu ya. Baiklah, anak-anak ibu sekalian. Selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks laporan percobaan. Apakah kamu pernah melakukan percobaan atau eksperimen? Jika pernah, kamu harus membuat bentuk laporannya. Nah, pembelajarannya kita mulai dari A. Pengertian dan ciri-ciri laporan percobaan. Teks merupakan kumpulan dari beberapa paragraf yang memiliki ide pokok dan gagasan utama serta judul. Ingat, sekarang kamu sudah di kelas 9. Di kelas 7 dan 8, kamu telah mempelajari berbagai macam teks, seperti teks narasi, teks deskripsi, teks prosedur, teks cerpen, dan teks-teks lainnya. Itu tidak boleh kamu lupakan ya. Nah, sekarang pengertian dari laporan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Jadi setelah melakukan percobaan atau eksperimen, kamu membuat dalam bentuk laporan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan atau menjelaskan suatu informasi berupa hasil kegiatan percobaan atau fenomena hasil dari pengamatan yang telah dilakukan kepada para pembaca. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, teks laporan percobaan juga sering disebut juga dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Di dalam teks percobaan, kita dapat menjumpai informasi penting. Apa saja itu informasi pentingnya? Ada judul. Jadi apa judul dari percobaan atau eksperimen kamu? Misalnya, manfaat cahaya matahari pada tanaman. Ada latar belakangnya. Ada tujuan percobaan, simpulan, hingga sampai daftar pustaka sebagai rujukan. Oleh karena itu, teks laporan percobaan mengandung sejumlah informasi faktual yang dapat memperluas ilmu pengetahuan pembaca. Dari penjelasan di atas, kita akan membuat kesimpulan tentang teks laporan percobaan. Kesimpulan yang pertama, bahwasannya
teks laporan percobaan berisi pemaparan atau penjelasan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan berbentuk percobaan atau eksperimen, pasti kita memiliki tujuannya. Nah, tujuan yang ingin kita capai itu akan diproses melalui sebuah proses yang bersifat ilmiah. Dan kita akan memperoleh hasil dari percobaan tersebut. Kesimpulan yang kedua, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kamu termasuk peneliti muda, ilmuwan muda yang suatu saat nanti mungkin akan menemukan percobaan-percobaan yang luar biasa. Kita masuk ke kesimpulan yang ketiga. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Mungkin kamu pernah melakukan praktikum dengan guru biologi maupun guru fisika. Setiap praktikum yang kamu lakukan, kamu harus membuat laporan untuk diserahkan kepada guru tersebut. Nah, hasil percobaan kamu itu yang akan kamu sampaikan dalam bentuk teks laporan. Kesimpulan yang keempat, teks laporan percobaan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan terakhir, kesimpulannya, bahwasanya teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Maksudnya, laporan yang kamu buat itu bisa digunakan oleh orang banyak dan menyeluruh. Adapun tujuan percobaan adalah untuk memahami suatu materi dengan cara bereksperimen. Eksperimen dapat kita lakukan dengan cara pengamatan guna mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan percobaan tersebut, pastinya kalian akan melaporkannya dalam bentuk teks. Nah, teks tersebut kemudian disebut dengan teks laporan percobaan. Baiklah, kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, ciri teks laporan percobaan bentuknya melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ya, sudah pasti. Misalnya, tanaman itu kenapa bisa tumbuh subur kalau ada cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan yang ketiga, yaitu teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan atau menjelaskan tujuan dari percobaan. Di setiap apa yang kamu lakukan, eksperimen yang kamu lakukan pasti memiliki tujuan, sama halnya dengan kamu. Apa tujuanmu belajar? Ingin jadi pintarkah? Mendapat ilmukah? Atau yang lain? Semua memiliki tujuan yang harus dicapai. Adapun ciri yang keempat, memaparkan atau menjelaskan bahan-bahan atau alat yang diperlukan dalam melaksanakan percobaan tersebut. Misalnya, eksperimen yang mudah. Kamu membuat atau meneliti tentang hujan buatan. Nah, apa saja bahan yang diperlukan? Dan apa saja alat yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan tersebut. Berikut ciri-ciri teks laporan hasil percobaan selanjutnya. Memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Memaparkan atau menjelaskan pencatatan hasil percobaan. Jadi perkembangannya harus kamu ikuti. Yang namanya eksperimen atau percobaan mungkin membutuhkan beberapa waktu, tidak
tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi mungkin agak lama. Nah, ciri yang terakhir, teks laporan percobaan diakhiri dengan pemaparan kesimpulan. Dari hasil percobaan, mendasarkan hasil analisis terhadap data ataupun terhadap hasil pengamatan yang telah kamu lakukan. Ciri selanjutnya, teks laporan percobaan harus mengandung fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang benar-benar apa adanya, tidak direkayasa. Jadi, laporan percobaan tidak bisa sesuatu yang sifatnya mitos. Selanjutnya, cirinya adalah bersifat objektif. Jadi, kalau kita melakukan eksperimen atau pengamatan, apa yang terjadi, itulah yang kamu laporkan. Selanjutnya, teks laporan percobaan memiliki ciri yaitu harus ditulis sempurna dan lengkap. Ingat tadi ya, dimulai dari judul sampai daftar pustaka. Selanjutnya, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Baiklah, untuk mengetahui contoh teks laporan percobaan dan kamu dapat ilmu pengetahuan yang baru, kamu bisa membaca di buku paket Mahir Berbahasa Indonesia, buku Marbi ya, SMP kelas 9, halaman 4 sampai dengan 9. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf Ibu jika ada salah-salah kata. Semoga kamu menjadi ilmuwan-ilmuwan muda yang senang melakukan percobaan dan eksperimen. Jangan lupa, pesan Ibu tadi, baca contohnya di buku paket Marbimu. Sekian pertemuan pertama kita kali ini. Kita sambut esok hari ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.